Kerja keras membangun Bali tanpa libur. Gubernur Koster terbitkan SE Gerakan Bali Bersih Sampah, wajibkan pengelolaan sampah berbasis sumber dan larang penggunaan plastik sekali pakai. Masalah sampah segera tuntas. Saya menyampaikan kebijakan berkaitan dengan upaya untuk penanganan masalah sampah yang dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Adapun yang menjadi pertimbangan adalah nomor 1, kewajiban melestarikan ekosistem alam, manusia dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sakti sesuai visi Namun Sakti Loko Bali bagi pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru tahun 2025-2030. Jadi memang kearifan lokal sudah mewariskan suatu kewajiban untuk menjaga kelestarian alam lingkungan. Hal kedua adalah Bali merupakan destinasi utama pariwisata yang harus memberi kenyamanan bagi wisatawan guna mewujudkan pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Dan pertimbangan yang ketiga, pengelolaan sampah di Provinsi Bali belum berjalan dengan optimal yang berdampak negatif terhadap ekosistem alam, manusia dan kebudayaan Bali, sehingga sudah sangat mendesak diberlakukan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Bali tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Dasar hukumnya ada 12 aturan, tapi saya sebut beberapa saja. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Kemudian Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang perlindungan danau, mata air, sungai dan laut. Kemudian yang penting sekali terakhir ini adalah Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2024 tentang Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah. Ini dasar hukumnya. Kemudian selain itu juga ada hal yang menjadi perhatian sebagai acuan, yaitu pertama adalah kebijakan nasional tentang pencanangan Gerakan Indonesia Bersih Bebas Sampah dan pelarangan penanganan sampah dengan metode pembuangan terbuka atau open dumping di tempat pemrosesan akhir dan pembuangan terbuka ke lingkungan. Yang kedua, kondisi tempat pemrosesan akhir TPA sampah yang ada di Kabupaten Kota Sebali dalam kondisi sudah penuh, sehingga pengelolaan sampah harus dikelola secara progresif dari hulu sampai hilir. Yang ketiga, hasil rapat koordinasi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Kota Kabupaten Sebali tanggal 12 Maret 2025 bahwa penuntasan permasalahan sampah menjadi program super prioritas mendesak. Oleh karena itu, surat edaran ini memberlakukan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Yang pertama pada kantor lembaga pemerintah dan swasta. Pada intinya adalah
kantor lembaga pemerintah dan swasta wajib membentuk unit pengelola sampah untuk mengelola sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, tidak menggunakan plastik sekali pakai seperti kantong plastik atau tas kresek, sedotan plastik, styrofoam, dan produk atau minuman kemasan plastik dalam berbagai kegiatan di kantor lembaga pemerintah dan swasta. Kemudian yang ketiga, menggunakan produk pengganti plastik sekali pakai yang ramah lingkungan. Yang keempat, menerapkan sistem reuse dan refill di area kantor lembaga pemerintah dan swasta untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai. 5. Melakukan pemilihan sampah dari sumbernya menjadi kategori organik, anorganik, daur ulang, dan residu. 6. Melakukan pengolahan sampah organik dengan pengomposan, maggot, pakan ternak, tebel modern, atau pola lain. 7. Melakukan pengolahan sampah anorganik sebagai material daur ulang, bekerjasama dengan pihak ketiga, pengumpul material anorganik atau pihak pendaur ulang. 8. Pengangkutan sampah ke TPA hanya untuk sampah residu. 9. Kantor lembaga pemerintah dan swasta sudah harus melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sejak surat edaran ini ditetapkan. Dan 10. Kantor lembaga pemerintah dan swasta sudah harus melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber paling lambat tanggal 1 Januari 2026. Hal yang sama diberlakukan untuk desa, kelurahan, dan desa adat. Dengan tambahan, desa atau kelurahan dan desa adat wajib melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis sumber, menyelesaikan secara tuntas di desa, kelurahan, dan desa adat dengan slogan "Desaku bersih tanpa mengotori desa lain". Juga tidak boleh menggunakan plastik sekali pakai. Kepala desa wajib membuat peraturan desa dan bendesa adat wajib membuat pararem yang mengatur pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian tambahan yang lain untuk desa dan kelurahan adalah desa, kelurahan, dan desa adat wajib melakukan pemilihan sampah di masing-masing rumah tangga menjadi kategori organik, bukan organik, dan residu. Penyelenggaraan pengangkutan sampah secara terpisah dan terjadwal menurut kategori sampah organik, bukan organik, dan residu. Membentuk kader lingkungan untuk mensosialisasikan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di desa, kelurahan, dan desa adat. Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah di desa, kelurahan, dan desa adat. Kemudian yang juga penting adalah pembiayaan pembangunan dan pengoperasian unit pengelolaan sampah seperti TPS 3R atau pola lain wajib dialokasikan dalam APB Des yang bersumber dari APBN atau dana desa, dana bagi hasil yang masuk ke desa, pendapatan hasil desa, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dan yang terakhir adalah kepala desa, lurah agar membentuk tim terpadu terdiri dari bendesa adat, babinsa, dan babin kamtimas untuk melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Yang lain tentunya sama. Yang ketiga, untuk pelaku usaha seperti hotel, pusat perbelanjaan, restoran, dan kafe. Sama prinsipnya seperti kantor tadi dan juga desa. Jadi harus punya unit pengelolaan sampah. Semuanya sama. Jadi hotel sekarang harus tertib memiliki unit pengelolaan sampah dan menyelesaikan sampahnya sendiri. Kemudian juga berlaku untuk lembaga pendidikan, perguruan tinggi, sekolah, dan lembaga pelatihan.
juga sama yang diberlakukan ketentuannya. Kemudian yang berikut adalah pasar. Jadi pasar ini harus lebih tertib lagi sekarang, terutama kaitannya dengan penggunaan plastik sekali pakai. Karena di pasar itu terlalu banyak penggunaan tas kresek yang begitu tak terkendali, sehingga wajah pasar itu jadi kurang bagus. Sampai itu juga pengelolaan sampah berbasis sumber harus dilaksanakan. Jadi semua harus tertib sekarang. Begitu juga tempat ibadah diberlakukan hal yang sama. Jadi ada 6 kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai ini. Yang pertama adalah kantor pemerintah dan swasta, yang kedua desa kelurahan dan desa adat, yang ketiga adalah pelaku usaha, hotel, restoran, kemudian kafe, kemudian yang keempat adalah lembaga pendidikan, yang kelima adalah pasar, yang keenam tempat ibadah. Itu yang menjadi sasaran lokus berlakunya kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian juga dalam surat edaran ini diatur larangan serta pengawasan. Nomor 1, setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan yang berpotensi mencemari tempat umum, danau, mata air, sungai, dan laut. 2, setiap orang dilarang membuang sampah sisa upacara ke media lingkungan. 3, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Yang keempat, ini yang penting, setiap lembaga usaha dilarang memproduksi air minum kemasan plastik sekali pakai dengan volume kurang dari 1 liter di wilayah Provinsi Bali. Yang kelima, setiap distributor atau pemasok dilarang mendistribusikan produk atau minuman kemasan plastik sekali pakai di wilayah Provinsi Bali. 6. Setiap pelaku usaha atau kegiatan apapun di wilayah Provinsi Bali dilarang menyediakan plastik sekali pakai. 7. Masyarakat agar bersama-sama berperan aktif melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Dan yang ke-8, menugaskan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kota, Kabupaten Sebali bersinergi dengan perangkat daerah, komunitas peduli lingkungan, dan pihak lain untuk melakukan pengawasan secara ketat guna memastikan pelaksanaan surat edaran ini secara efektif. Ada sanksi. Sanksi diberlakukan, yang pertama adalah untuk desa, kelurahan, dan desa adat yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dikenakan sanksi berupa A. Penundaan bantuan keuangan, B. Penundaan pencairan insentif kepala desa dan perangkat desa, C. Penundaan pencairan bantuan keuangan kepada desa adat, dan D. Tidak mendapat bantuan atau fasilitasi program yang bersifat khusus. Sanksi juga diberlakukan kepada pelaku usaha, hotel, pusat perbelanjaan, restoran, dan kafe yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai akan ditindak tegas dengan dikenakan sanksi berupa A. Peninjauan kembali dan atau pencabutan izin usaha, B. Pengumuman kepada publik melalui berbagai platform media sosial bahwa pelaku usaha dimaksud tidak ramah lingkungan dan tidak layak dikunjungi. Gitu. Jadi ini ada sanksi sosialnya. Kemudian resiprokalnya, bagi yang berhasil harus diberikan penghargaan. Penghargaan diberikan kepada 1. Desa, kelurahan, dan desa adat yang berhasil dengan tuntas melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber
dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai akan diberikan penghargaan berupa bantuan keuangan. 2. Pelaku usaha hotel, pusat perbelanjaan, restoran, dan kafe yang berhasil dengan tuntas pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai akan diberikan penghargaan sebagai pelaku usaha yang ramah lingkungan atau green, seperti green hotel, green mall, dan green restoran. 3. Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan yang berhasil dengan tuntas pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai akan diberikan penghargaan berupa bantuan pengembangan fasilitas pendidikan, diberikan dalam bentuk uang untuk pengembangan fasilitas pendidikan. 4. Pengelola pasar yang berhasil dengan tuntas melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai akan diberikan penghargaan berupa bantuan keuangan untuk pengadaan sarana prasarana. Yang kelima, pengelola tempat ibadah, pengurus atau pengompon yang berhasil dengan tuntas melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai akan diberikan penghargaan berupa uang untuk pengadaan sarana dan prasarana. 8. Agar gerakan Bali Bersih Sampah ini berjalan dengan pengorganisasian yang baik, maka ada pemimpin dan penanggung jawab yang menyelenggarakan gerakan Bali Bersih Sampah. Nomor 1, Gubernur Bali memimpin gerakan Bali Bersih Sampah bersinergi dengan Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali, dan Danrem 163 Wirasatya agar pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai berjalan lancar dan sukses di seluruh wilayah Bali. 2. Wali Kota Bupati Sebali memimpin gerakan Bali Bersih Sampah bersinergi dengan Dandim, Kapolres, Kapolresta, serta bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di wilayahnya. 3. Sekretaris Daerah Provinsi, Kota, Kabupaten Sebali, serta pimpinan perusahaan swasta bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di kantornya. Yang 4, Kepala Desa Lurah memimpin gerakan Bali Bersih Sampah bersinergi dengan Bendesa Adat, Babinsa, dan Babin Kamtibnas, serta bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di desa, kelurahan, dan desa adat. 5. General Manager dan pengelola pusat perbelanjaan, restoran, dan kafe bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungannya. 6. Pimpinan lembaga pendidikan dan pelatihan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan perguruan tinggi, sekolah, dan lembaga pelatihan. 7. Pengelola pasar, PD Pasar, dan Pasar Desa atau Pasar Desa Adat bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungannya. Dan yang ke-8, pengelola tempat ibadah, pengurus, pengompon bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan tempat ibadah. Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian surat edaran ini diberlakukan untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian dan partisipasi serta kerjasamanya disampaikan terima kasih. Ini surat edaran yang diberlakukan untuk gerakan Bali Bersih Sampah. Dan untuk pelaksanaan surat edaran ini tanggal 11 April yang akan datang akan dilakukan peresmian
dimulainya gerakan Bali Bersih Sampah yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 April jam 17.30 di panggung Arde Chandra dan Pasar, menghadirkan semua kepala desa sebali, semua lurah sebali, semua bendesa adat sebali, semua babinsa sebali, semua babin kamtibmas sebali, semua komunitas lingkungan sebali, para mahasiswa dan para siswa, juga akan dihadiri oleh Bupati Wali Kota Sebali, dihadiri oleh Dandim Kapolres Sebali, dihadiri oleh Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, dan Bapak Kajati Bali, dan Bapak Danrem, dan dihadiri oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup. Jadi akan dikonsolidasikan sekaligus sebagai pelaksanaan dari gerakan Bali Bersih Sampah. Itu akan dilaksanakan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sukses. Ini niat baik kami semua agar masalah sampah ini bisa diatasi secara lebih cepat, efektif, dan bisa menyelesaikan sampah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jangan sampai menunggu saya berakhir di periode yang kedua ini. Jadi kalau bisa di pertengahan periode sudah selesai masalah sampah. Gitu.